Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai kisah penuh air mata dan keajaiban ini, jangan lupa tulis selawat di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga yang menulis sholawat dan subscribe, Allah mudahkan rezekinya, sehatkan keluarganya, dan kabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan di malam gelap gulita tanpa bintang, seorang bayi mungil dibungkus kain lusuh diletakkan diam-diam di bawah pohon di tengah hutan. Ia menangis lirih sendirian tanpa tahu siapa dirinya, tanpa tahu kenapa dunia menolaknya sejak lahir. Di kejauhan, seorang petani miskin bernama Pak Joko mendengar tangisan itu. Langkah kakinya hari itu mengubah takdir seorang anak yatim yang ternyata adalah cucu dari seorang miliarder yang telah mencarinya selama 10 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pembuangan itu? Kenapa bayi tak berdosa harus menanggung beban dosa orang dewasa? Inilah kisah nyata yang akan membuat hati kalian bergetar. Langit sore itu tampak muram, seolah ikut merasakan kelelahan Pak Joko yang berjalan terseok di antara semak dan akar pepohonan. Tubuhnya kurus, wajahnya dibalut keriput, dan tangan tuanya menggenggam parang tumpul. Setiap hari ia menyusuri hutan kecil di pinggiran desa, mengumpulkan ranting kering untuk dijual ke pasar. Hidupnya berat, tapi ia tetap bertahan demi istrinya, Ibu Minah. Tiba-tiba suara lirih terdengar dari balik semak. Bukan suara binatang, tapi tangisan bayi. Pak Joko mendekat. Jantungnya berdebar. Di bawah pohon besar, ia menemukan buntalan kain lusuh. Di dalamnya seorang bayi lelaki dengan wajah merah dan tubuh menggigil karena dingin. Di sampingnya secari kertas bertuliskan, "Maafkan aku. Lindungilah dia." Pak Joko berdiri mematung. Dunia terasa hening. Ia tahu hidupnya sudah sulit. Bahkan untuk makan saja kadang tak cukup. Tapi jika ia meninggalkan bayi ini, hanya kematian yang menunggu. Dengan pelan, ia mengangkat tubuh kecil itu ke pelukannya. Bayi itu mencengkeram baju Pak Joko, seolah tahu ia telah menemukan tempat aman. Langkah Pak Joko berat saat pulang. Hujan turun, angin dingin menusuk. Tapi ia terus berjalan, membungkus bayi itu dengan jaket tipisnya. Sampai di rumah, Bu Minah terkaget. Ia tak bertanya apa-apa, hanya memandang wajah bayi itu dan menangis. Sudah bertahun-tahun ia berdoa untuk bisa memiliki anak. Malam itu mereka sepakat merawat bayi itu. Mereka memberinya nama Bayu. Nama sederhana penuh harapan. Tahun-tahun berlalu. Bayu tumbuh besar dalam kesederhanaan. Rumah mereka berdinding bambu bocor di sana-sini. Kadang hanya makan nasi dan garam. Tapi Bayu tak pernah mengeluh. Ia tumbuh menjadi anak manis penuh senyum. Dan sangat menyayangi orang tua angkatnya. Ia membantu Pak Joko ke ladang, menanam bibit, menggembala kambing tetangga. Bu Minah selalu berkata, Bayu adalah hadiah dari Allah yang dikirim di waktu paling kami butuhkan. Namun, satu hal selalu mereka sembunyikan dari Bayu, asal-usulnya. Surat kecil yang ditinggalkan bersama Bayu disimpan rapat di bawah tempat tidur. Pak Joko ingin Bayu tumbuh tanpa beban, tanpa luka. Masa lalu, tapi hidup tak bisa selamanya disembunyikan. Di setiap langkah Bayu, ada pertanyaan yang menunggu saatnya untuk bangkit. Siapa dia sebenarnya? Mengapa ia ditinggalkan? 5 tahun berlalu sejak suara tangisan di hutan itu mengubah hidup Pak Joko dan Bu Minah. Bayu kini bocah cerdas, ceria, dan penuh rasa ingin tahu. Ia sudah terbiasa hidup dalam kerasnya kenyataan. Setiap pagi, Bayu membantu Bu Minah menyiapkan air panas dan menyapu halaman. Ia belajar dari melihat, bukan dari buku atau sekolah. Ia belajar hidup dari 2 orang tua angkat yang setiap hari berjuang melawan kemiskinan. Namun, tidak semua orang di desa memandang keluarga itu dengan hormat. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik, mempertanyakan asal-usul Bayu, memandangnya dengan tatapan aneh, seolah anak itu membawa kutukan. Bayu kecil sering melihat ibunya menunduk saat melewati rumah-rumah itu. Ia belum mengerti, tapi ia bisa merasakan luka yang disembunyikan di balik senyum ibunya. Suatu malam, setelah bekerja seharian di ladang, Pak Joko dan Bayu duduk di depan rumah. Bayu bertanya pelan,
Kenapa orang-orang kadang lihat aku kayak aneh? Pak Joko terdiam. Ia menatap wajah anak itu. Wajah yang tak pernah ia lupakan sejak pertama kali ditemukan. Karena kamu istimewa, Yu. Orang kadang takut sama hal yang mereka enggak ngerti. Bayu tidak bertanya lagi malam itu, tapi dalam hatinya rasa penasaran tumbuh tahun demi tahun berlalu. Bayu kini berusia 10 tahun. Ia tidak pernah sekolah, tapi ia bisa membaca, menulis, dan menghitung. Ia belajar dari buku-buku bekas yang dikumpulkan Bu Minah. Dari pasar loak. Ia belajar diam-diam di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Satu-satunya impian Bayu saat itu sederhana membuat Bu Minah sembuh. Ibu angkatnya makin hari makin lemah, batuknya makin parah, tubuhnya makin kurus, tapi ia tetap tersenyum. Tetap memeluk Bayu setiap malam. Namun, hidup bukanlah dongeng. Tidak ada keajaiban yang datang tanpa penderitaan lebih dulu. Malam itu, Bayu melihat sendiri untuk pertama kalinya bagaimana ibunya jatuh pingsan di dapur, batuk darah, dan tidak bangun selama beberapa menit. Pak Joko panik, menggendong istrinya ke klinik desa. Tapi dokter hanya bisa memberi obat generik dan saran untuk dibawa ke rumah sakit kota. Saran yang terdengar seperti candaan pahit bagi keluarga yang untuk makan saja masih harus berhutang. Bayu duduk di luar klinik menahan tangis. Dunia yang selama ini ia pikir kecil dan aman kini terasa begitu besar dan kejam. Ia berdoa, "Ya Allah, kalau memang ibu harus sembuh, ambil aja umurku. Jangan ambil dia." Doa seorang anak kecil yang tidak tahu bahwa hidup tidak selalu mendengarkan. Pagi datang, hidup Bayu mulai bergeser ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Bukan karena ibunya sembuh, tapi karena satu sosok asing datang ke desa membawa mobil mewah. Seorang wanita tua dengan pakaian elegan turun dari mobil, memandangi Bayu dengan sorot mata penuh curiga. "Aku tahu siapa kamu sebenarnya." Sorot matanya berkata, wanita itu Nyonya Ratna memperkenalkan diri sebagai nenek kandung Bayu. Ia menunjukkan foto anak perempuannya, lalu foto seorang bayi. "Saya tahu ini gila, Pak. Tapi anak Bapak wajahnya mirip sekali dengan anak saya yang dulu meninggal setelah melahirkan. Saya hanya ingin tahu." Pak Joko terdiam. Ia tak pernah menceritakan pada siapapun tentang asal-usul Bayu, tapi sekarang semuanya seperti terkuak perlahan. Nyonya Ratna menawarkan bantuan. "Kalau memang dia cucu saya akan membantunya. Membantu istri Bapak. Saya punya uang. Saya bisa bawa dia ke rumah sakit terbaik." Kalimat itu seperti tamparan. Pak Joko tahu ia tidak bisa menolak. Ini tentang hidup dan mati istrinya. "Bantu kami, tapi jangan ganggu anak saya. Dia anak saya. Saya yang temukan dia. Saya yang besarkan dia." Suara Pak Joko pecah. Hari itu juga Bu Minah dibawa ke rumah sakit besar di kota. Untuk pertama kalinya, Bayu melihat gedung tinggi dengan lampu-lampu terang dan tempat tidur yang bersih. Semua biaya rumah sakit ditanggung oleh Nyonya Ratna. Tapi semua keajaiban itu datang bersama satu kenyataan yang menyelinap pelan ke dalam hidupnya. Ada masa lalu yang akan segera terkuak. Masa lalu yang mungkin akan menghancurkan apapun yang selama ini ia anggap rumah. Beberapa hari berlalu, Nyonya Ratna membawa sebuah kotak kecil dari perak tua. Ia mengeluarkan foto usang. Seorang wanita muda menggendong bayi laki-laki. "Ini anak saya, Ratih. Dan bayi yang ia gendong itu cucu saya." Bayu menatap foto itu lekat-lekat. Wajah bayi itu seperti cermin kecil dari masa lalu. Bahkan bentuk telinganya pun sama. Pak Joko akhirnya menyerahkan surat yang ditemukan bersama Bayu di hutan. Nyonya Ratna membacanya. Tangannya gemetar. "Ini tulisan Ratih. Saya hafal betul." Tangisannya pecah. Bukan tangis keras, tapi tangis yang tertahan begitu lama hingga tubuhnya ikut bergetar. Tes DNA dilakukan. Hasilnya Bayu adalah cucu biologis dari Nyonya Ratna. Tak ada yang berkata-kata. Pak Joko menggenggam tangan Bayu. "Kamu tetap anak saya, Yu. Tidak peduli darahmu dari siapa." Kalimat itu menghantam hati Bayu lebih keras dari berita apapun. Ia menangis memeluk ayah angkatnya. "Aku tidak mau pergi, Pak. Aku mau tetap di rumah kita."
Namun, dunia luar berpikir berbeda. Media mulai mencium kabar bahwa cucu seorang miliarder yang telah lama menghilang ternyata hidup sebagai anak petani miskin. Foto-foto Nyonya Ratna bersama Bayu tersebar di internet. Semua mata kini tertuju pada bocah kecil yang baru saja memahami siapa dirinya. Om Reza, anak tiri Nyonya Ratna, memandang Bayu dengan sinis. Bagi Reza, Bayu adalah ancaman. Seorang anak kampung yang tiba-tiba muncul dan berpotensi merebut harta warisan. Ia mulai mengatur rencana, menghubungi pengacara, membuka kembali surat warisan, dan berkata, jika Bayu diakui secara hukum sebagai ahli waris, maka hak kita akan berkurang. Dia harus disingkirkan dengan cara apapun. Suatu malam, rumah kecil tempat Bayu tinggal diteror. Jendela dipecahkan, surat ancaman dilempar ke dalam. Isinya singkat, tapi menohok. Kembalikan anak itu atau bersiap mati miskin. Pak Joko membersihkannya sebelum Bayu bangun. Tapi pagi itu, Bayu melihatnya juga. Ia tak berkata apa-apa. Hanya duduk di kursi bambu sambil menunduk. Ketakutan bukan lagi hal asing baginya. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan muncul di televisi nasional. Salah satu stasiun menayangkan investigasi eksklusif yang menyudutkan Pak Joko. Bayu menyaksikan berita itu dari ruang tunggu rumah sakit. Ia hanya menatap layar tanpa berkedip, sementara tangannya menggenggam erat sandaran kursi. Dunia seperti merampas martabat ayahnya selapis demi selapis. Puncaknya, Bayu dan keluarganya mendapat panggilan dari Lembaga Perlindungan Anak karena laporan bahwa Pak Joko mengeksploitasi Bayu secara ekonomi. Hari itu, Pak Joko jatuh pingsan di depan kantor hukum. Tubuhnya tak kuat menahan tekanan. Bayu menangis di pinggir jalan, menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Dunia terlalu kejam bagi mereka. Nyonya Ratna datang tergesa. Ia melihat Bayu terisak di kursi tunggu. Tanpa bicara, ia peluk anak itu lama. Mereka bisa hina aku, Yu. Tapi mereka tidak akan menyentuh kamu lagi. Nenek janji. Malam itu, Nyonya Ratna mengumumkan bahwa semua saham pribadinya akan dialihkan atas nama Bayu. Bukan karena harta, tapi karena ia ingin dunia tahu. Cinta, darah, dan keberanian lebih besar dari ketamakan. Namun ancaman tak berhenti. Suatu malam, rumah kecil Pak Jono dibakar orang suruhan Reza. Tapi malam itu, Bayu masih terjaga. Ia mencium bau asap, membangunkan Pak Joko, dan berteriak meminta tolong. Warga sekitar datang, api padam, rumah mereka rusak, tapi tak ada yang terluka. Bayu duduk di tanah menatap sisa arang dapur. Air matanya jatuh, tapi bukan karena takut, tapi karena sedih melihat dunia begitu tega pada orang yang tak pernah minta apa-apa. Hari itu, Bayu membuat keputusan besar. Ia akan berbicara di hadapan publik bukan untuk membela diri, tapi untuk bicara tentang kebenaran, tentang cinta, kehilangan, dan kekuatan hati seorang anak kecil yang tumbuh dalam pelukan dua petani miskin, tapi berhati kaya. Di studio televisi, Bayu berkata, "Saya Bayu. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak yang pernah ditemukan di bawah pohon, dibungkus kain lusuh oleh seorang petani tua dan istrinya. Mereka rawat saya tanpa tahu saya siapa. Mereka beri makan meski mereka sendiri lapar. Mereka ajarkan saya bahwa keluarga itu bukan soal darah, tapi soal siapa yang bertahan di saat semua pergi." Seluruh studio hening. Dunia tahu saya cucu seorang miliarder, tapi bagi saya gelar itu tidak penting. Yang penting adalah siapa yang menanamkan nilai dalam hati saya sejak kecil. Saya belajar bahwa kebenaran harus diperjuangkan. Dan sekarang saya ingin bicara tentang sesuatu yang selama ini disembunyikan. Bayu mengungkapkan bahwa Reza adalah dalang di balik pembuangannya ke hutan. Bukti dan saksi muncul. Reza akhirnya dipenjara. Dunia memeluk Bayu. Sekolah gratis yang ia rancang mulai dibangun dari dana sumbangan yang terus mengalir. Tapi Bayu tetap tinggal di rumah kecil yang ia bangun kembali bersama warga. Ia menamai ruang itu Pojok Ibu Minah Pak Joko. Walau kesehatannya terus menurun, tersenyum setiap kali melihat anak-anak duduk bersila mendengarkan cerita Bayu. "Kamu sudah jadi orang hebat,
"Yu," katanya suatu pagi, Bayu memeluknya. "Aku cuma ngelanjutin apa yang Bapak mulai." Dan dalam diam, Nyonya Ratna menyadari satu hal. Cinta yang ia berikan pada cucunya walau terlambat telah tumbuh menjadi pohon yang akarnya menjangkau banyak hati. Tapi cerita Bayu belum berakhir. Ia menemukan surat-surat lama dari ibunya Ratih yang ternyata masih hidup di kota kecil bernama Salira. Dengan tekad Bayu dan Pak Joko menempuh perjalanan panjang hingga akhirnya bertemu Ratih. Pelukan mereka menebus tahun-tahun kehilangan yang begitu panjang. Ratih kembali ke desa menjadi perawat bagi warga dan hidup mereka perlahan pulih. Pak Joko akhirnya berpulang meninggalkan warisan cinta dan keberanian. Bayu membangun sekolah kecil bernama Minah Joko. Tempat anak-anak yatim piatu dan miskin mendapatkan pendidikan, makanan, dan kasih sayang. Setiap dindingnya dihiasi kutipan dari tulisan Bayu. Setiap ruangan diberi nama tokoh penting dalam hidupnya. Di malam yang sejuk, Bayu duduk di beranda, menulis di buku lusuh yang dulu selalu ia simpan sejak kecil. "Dulu aku kira aku hanya anak kecil yang ditemukan di bawah pohon, tapi ternyata aku adalah akar dari pohon besar. Dan tugas aku sekarang bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk memberi keteduhan bagi siapapun yang kelelahan di jalan." Saat bintang-bintang mulai muncul di langit, Bayu menutup bukunya. Ia menatap ke langit dan tersenyum. "Aku enggak yatim lagi karena aku punya cinta dari semua yang pernah menyelamatkanku dan aku janji aku akan jadi rumah untuk semua hati yang hilang arah." Terima kasih telah menonton dan meresapi cerita ini sampai akhir.